Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Psikologi Perkembangan di pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai teori perkembangan dalam perspektif psikologi barat. Di antaranya, teori biologis, teori psikoanalisis, teori psikososial, teori kognitif, teori ekologi, dan juga teori belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas mengenai teori perkembangan psikoanalisis, di mana tokoh pada teori perkembangan psikoanalisis ini adalah Sigmund Freud. Penekanan Freud adalah pada perkembangan psikoseksual, di mana Freud menekankan bahwa perkembangan psikoseksual pada seorang anak bisa dipengaruhi dari pengalaman masa lalu, pengalaman masa kanak-kanak, ataupun pengalaman traumatik di masa lalu. Sigmund Freud juga dikenal sebagai bapak psikoanalisis yang mengembangkan teori libido atau teori energi seksual. Freud membagi perkembangan anak menjadi 4 fase. Ada fase pragenital, fase laten, fase remaja, dan juga fase genital. Fase pragenital ini berada pada kisaran usia umur 5 tahun, di mana pada fase pragenital ini mencakup fase oral, fase anal, dan juga fase falik. Selanjutnya yaitu fase laten, yaitu kisaran usia 6 tahun hingga usia 12-13 tahun. Kemudian fase remaja, di mana pada fase remaja ini yaitu dikatakan sebagai juga masa transisi atau masa pubertas yang berlangsung pada usia 12 hingga 13 tahun hingga usia 20 tahun. Kemudian yang terakhir adalah fase genital. Pada fase ini yaitu seorang anak sudah memasuki masa usia dewasa. Selanjutnya, kita juga bisa ketahui bahwa perkembangan manusia salah satunya juga bisa dilihat dari bagaimana perkembangan kepribadian. Oleh Sigmund Freud mengatakan ada 3 struktur kepribadian pada diri manusia. Yang pertama adalah id, yang kedua ego, yang ketiga adalah superego. Id itu adalah dorongan naluriah yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, kemudian ego berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan id. Dan superego berisikan norma-norma yang bisa mengatur dan juga mengendalikan ego ketika memenuhi keinginan dari id. Akan tetapi dalam prosesnya, ego ini dapat juga mengalami permasalahan ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan id. Sehingga dalam konteks ini ada namanya konsep atau gangguan kecemasan yang bisa dialami oleh seseorang menurut pandangan Freud. Sehingga ego dapat menggunakan defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri agar dapat memenuhi kebutuhan id sebagaimana dapat dikendalikan juga oleh superego. Adapun dorongan id tadi itu dapat dilihat ada 2, yaitu dorongan untuk hidup yang bisa dikatakan sebagai eros dan juga atau libido, dan juga dorongan untuk mati dikatakan sebagai thanatos, yaitu dorongan untuk tidak bertahan ya ataupun menyakiti diri sendiri, tidak melindungi keluarga ataupun rekan, teman, dan sebagainya. Teori tahapan psikoseksual oleh Sigmund Freud ini juga bisa dilihat ada beberapa tahapan yang dimiliki. Yang pertama ada oral stage, kemudian ada anal stage, ada phallic stage, ada latency stage, dan genital stage. Pada setiap tahapan ini masing-masing memiliki wilayah ya atau pengertiannya masing-masing, di mana rentang usia pada oral stage itu pada usia dari masa kelahiran hingga usia 1 tahun, dan ini dapat diketahui kepuasan pada manusia diperoleh atau diketahui dari area mulut. Kemudian pada anal stage itu fokusnya adalah pada usia 2-3 tahun dan lebih fokus pada anal atau area pembuangan, sehingga
Seseorang yang berada di fase ini dapat berakibat pada perkembangan kepribadiannya masing-masing ya. Ketika pada masa ini juga ditekankan adanya konsep toilet training di mana seorang anak dapat melakukan atau menunjukkan perilaku yang sembrono atau sembarangan itu diakibatkan karena di usia 2-3 tahunnya tidak melewati proses toilet training dengan baik. Yang ketiga adalah palik stage, yaitu di usia 4-5 tahun yang berfokus pada area alat kelamin di mana pada usia ini adalah masa pembentukan identifikasi pada anak laki-laki mengidentifikasi orang yang berbeda lawan jenisnya, yaitu anak laki-laki mengidentifikasi bagaimana peran ibu dan juga peran ayah. Begitu juga sebaliknya pada anak perempuan. Sehingga pada kondisi atau fenomena saat ini seringkali mungkin kita menemui ada kasus-kasus pernikahan anak remaja menikah dengan orang yang lebih tua, atau mungkin sebaliknya orang tua menikah dengan orang yang lebih muda atau remaja, di mana di sini bisa dikatakan ada kecenderungan Oedipus kompleks yang terjadi dikarenakan pada tahapan paliks yang terjadi di usia 4-5 tahun sebelumnya. Kemudian latensi stage, di mana ini terjadi pada usia 6-11 tahun atau 12 tahun, di mana ini adalah fase-fase remaja, kemudian menuju dewasa awal, yaitu juga nanti pada yang terakhir akan memasuki genital stage, yang dimana ini adalah masa usia dewasa awal, mulai terbentuknya hubungan yang intens, kemudian relasi heteroseksual yang bisa terbangun pada orang-orang di usia dewasa awal dan selanjutnya. Orang-orang pada tahapannya masing-masing ya, bagi orang yang dapat terfiksasi pada tahap oral sehingga ini akan bermasalah nanti pada kepuasan. Dia akan mencari kepuasan pada orang lain karena di masa oral atau di tahapan oralnya tidak terpenuhi dengan baik, sehingga dia akan mencari kepuasan yang serupa di usia selanjutnya. Kemudian orang yang terfiksasi pada tahap anal ya di saat toilet training, maka anak ini akan menjadi anak yang bisa menjadi anak yang teratur, dan ketika dia tidak melakukan toilet training dengan baik, maka anak ini menjadi anak yang berada pada anal repulsif atau berantakan. Kemudian pada tahap palik atau odipal, yang paling penting ini terjadi pada usia 3-6 tahun, yaitu di mana anak memiliki keinginan yang tidak disadari untuk memiliki orang tua yang jenis kelaminnya berbeda. Artinya adalah maksudnya anak laki-laki bisa saja dia lebih nyaman dekat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Dia mulai mengidentifikasi peran-peran yang dia rasakan atau kelekatan yang dia rasakan, dia lebih dekat kepada ibunya atau dengan ayahnya, dan juga sebaliknya. Dan inilah yang terjadi pada fenomena Oedipus kompleks. Yang kemudian adalah pada tahap latensi atau sebelum pubertas. Ini juga bisa terjadi nanti bagaimana perkembangan kepribadian manusia yang juga akan berpengaruh sebelum dia pubertas hingga nanti pada selanjutnya pada tahap genital atau pubertas, yang pastinya ini adalah masa transisi, adanya perubahan dari sebelum pubertas hingga pubertas yang nanti selanjutnya akan juga berpengaruh pada bagaimana perkembangan di dewasa awal, dewasa madya, dewasa lansia, atau dewasa akhir atau lanjut usia hingga kematian. Baik, terima kasih materi pada pertemuan keempat hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan mengerjakan tugas-tugas yang disediakan atau kuis yang sudah disediakan di sini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.